Halo guys, ketemu lagi nih. Di video kali ini kita akan ngebahas soal latihan KSN atau OSN Biologi tahun 2020. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan ngebahas beberapa soal, 1 sampai mungkin 3, 4, atau 5 soal. Nah, habis itu untuk soal-soal yang lain kita akan bahas di video berikutnya gitu ya. Harapannya dengan kita ngebahas soal-soal ini akan membantu kalian yang lagi persiapan untuk ikut lomba KSN atau OSN Biologi di 2025. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1 aja ya. Nah, kita baca bareng nih soalnya. Untuk soal nomor 1, membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang atau kompartemen khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan A dulu nih. Sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membranes kecuali membran inti. Nah, pertama kita bahas yang ini dulu. Sel darah merah tidak memiliki membran dalam. Oke. Sel darah merah itu kan termasuk sel hewan ya. Dan mungkin kita recall dulu jenis sel berdasarkan ada tidaknya membran intinya. Itu ada 2 kan ya. Ada yang namanya prokariotik atau prokariot. Dan ada yang namanya eukariot atau eukariotik. Bedanya adalah kalau prokariot, pro itu lampau, karion itu inti sel, jadi prokariotik itu atau prokariot itu adalah kelompok sel atau kelompok makhluk hidup yang selnya tidak punya apa? Tidak punya inti sel atau nukleus. Karena dia tidak punya yang namanya inti sel atau nukleus, maka otomatis dia gak punya yang namanya membran inti sel. Gak punya yang namanya membran inti sel. Ya. Jadi prokariot itu adalah sel atau makhluk hidup yang selnya tidak punya inti sel. Karena dia tidak punya inti sel, maka dia tidak punya yang namanya membran inti sel. Contohnya apa? Contohnya adalah bakteri, kelompok bakteri sama alga biru. Nah, gitu ya, itu kelompok prokariot. Kelompok kedua itu eukariot atau eukariotik. Kalau eukariotik itu sebaliknya. Eu itu artinya sejati. Eu itu artinya sejati, karion itu artinya inti sel. Berarti kalau eukariotik dia punya yang namanya inti sel. Kalau dia punya inti sel, otomatis dia punya yang namanya membran inti sel. Contohnya apa? Contohnya ya selain bakteri sama alga biru, yaitu berarti bisa sel hewan, bisa sel tumbuhan, bumi, protista gitu ya. Pokoknya semuanya yang kecuali bakteri sama alga biru. Bumi, protista, semuanya eukariotik. Kalau manusia berarti kan selnya jenisnya sel hewan gitu. Nah, balik lagi nih ke yang ini. Sel darah merah. Sel darah merah berarti kan sel hewan ya. Sel hewan itu sifatnya eukariotik nih. Eukariotik itu kan punya inti sel. Kalau punya inti sel, harusnya dia punya membran inti sel. Iya, benar. Tapi khusus sel hewan, ada sel yang meskipun dia bersifat eukariotik, yang mana artinya hampir semua bagian selnya itu punya inti sel dan memiliki membran inti, tapi ada selnya yang nggak punya inti sel. Sel apa? Khusus sel hewan ya. Khusus sel hewan, yaitu sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit.
Eritrosit, benar ya tulisannya ya. Eritrosit itu tidak punya inti sel. Ini kalian ingat-ingat ini. Karena ini juga sering muncul gak hanya di lomba-lomba, tapi biasanya di soal-soal UAS, soal-soal ulangan, itu sering muncul yang ngebahas terkait sel darah merah. Jadi, meskipun sel hewan itu bersifat eukariotik, yang mana dia punya inti sel dan punya membran inti sel, tapi untuk sel darah merah, dia itu gak punya yang namanya inti sel. Jadi, kalau kita balik ke pernyataan ini, sel darah merah tidak memiliki membran dalam kecuali membran inti. Ini salah. Salahnya di sini. Karena sel darah merah itu tidak punya yang namanya inti sel. Karena dia gak punya inti sel, otomatis dia gak punya yang namanya membran inti. Lantas bagaimana dengan pernyataan yang sebelumnya yang bilang sel darah merah tidak memiliki membran dalam? Ini benar. Nah, untuk eukariot itu membrannya itu gak dibagi menjadi membran dalam dan membran luar. Untuk membran selnya ya, kita bicara membran selnya. Membran sel berarti membran terluar selnya. Itu gak ada pembagian yang namanya membran luar dan membran dalam. Nah, kalau beberapa bakteri itu membrannya ada dua, sehingga ada pembagiannya, ada membran luar dan membran dalam. Tapi untuk eukariotik, membran selnya itu gak ada pembagian kayak gitu. Sehingga ini benar kalau dia bilang sel darah merah tidak memiliki membran dalam. Ini benar. Nah, salahnya di sini kecuali membran inti. Ini salah karena dia juga gak punya yang namanya membran inti. Sehingga kalau kita lihat yang A ini dia salah gitu ya. Kita pakai ini aja kali ya. Oke. Oke, ini untuk yang A ya. Oke, lanjut ke yang B nih. Glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, baik sisi intraseluler dan ekstraseluler. Nah, membran plasma ini nama lain dari membran sel, gak usah bingung. Kemudian, apa itu sisi ekstraseluler dan intraseluler? Kalau X itu luar, berarti ekstraseluler adalah sisi yang ngadep ke luar. Kalau sisi intraseluler, berarti sisi yang ngadep ke dalam sel. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita bicara sel, uh, sel itu kan, ini ya, di sini kali ya. Sel itu kan kayak gini nih misal. Nah, ini sel ya. Nah, bagian terluarnya ini kan namanya membran sel. Nah, bagian luar sel ini disebut dengan ekstraseluler. Kita tandain ES di sini ya. Ekstraseluler berarti dia luar sel. Nah, sementara bagian dalam sel ini namanya intraseluler. Nah, itu bedanya ekstraseluler dan intraseluler. Jadi ekstraseluler itu luar sel, kalau intraseluler itu bagian dalam sel. Nah, berarti kan membran sel sebagai pelapis terluar ada yang bagian yang ngadep ke luar sel dan ada bagian yang ngadep ke dalam sel gitu. Nah, terus apakah apa tadi? Glikolipid itu bagian yang bisa ditemukan di bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk itu kita harus lihat nih struktur dari membran sel itu kayak gimana sih? Nah, kalau kita gambarkan struktur dari membran sel tuh kira-kira kayak gini. Ini aja. Membran sel tuh punya yang namanya fosfat, bulat-bulat kayak gini kepala. Terus ada ekornya. Ekornya itu adalah lipid. Nah, ini juga sama, fosfat, lipid gitu ya. Ini ilustrasi aja ya, sorry kalau nggak rapi. Ini juga sama, ada ekornya sekali lagi namanya lipid atau lemak ya, jangan bingung lipid itu apa, lipid itu lemak. Terus kepalanya yang bulat-bulat tuh adalah fosfat. Hmm,
Oke, jadi yang bulat-bulat nih namanya fosfat, ekornya lipid, satu kesatuan namanya fosfolipid. Terus selain dia punya fosfolipid, dia juga punya protein. Ada susunan protein. Nah, bentuknya bisa kayak gini proteinnya. Terus ada lagi fosfat, lipid. Komponen utamanya adalah fosfolipid, membran sel itu. Oke, kita gambarin dulu ya. Ini. Ini nanti kalau kalian pengen tahu lebih detail membran sel, bisa cari aja struktur membran sel. Nanti banyak kok bakal keluar, bisa di buku, di textbook, ataupun di internet tuh banyak gambarnya. Nanti biar kalian lebih kebayang gitu ya. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. Oke, fosfolipid, fosfat, dan lipid. Nah, ini ya kira-kira. Terus di sini ada kolesterol biasanya. Terus ada kayak antena gitu. Hmm. Nah, kira-kira kurang lebihnya kayak gini ya. Oke, ini bagian apa aja sih? Tadi udah aku bilang ya, yang ini, yang bulat-bulat ini namanya fosfat. Oke, beliin dulu. Ini nih, yang bulat-bulat itu adalah fosfat. Terus yang ekornya, nih ya, ini fosfat. Ini ekornya itu lipid. Terus ini, gitu ya. Ini itu protein. Kemudian ini yang ada di dalam-dalam ini adalah apa? Ini tuh kolesterol. Dia menjaga fleksibilitas dari membran sel. Terus yang kayak antena-antena nah ini adalah karbohidrat. Nah, kalau karbohidratnya nempel ke protein, ini kan protein ya tadi ya, itu disebut sebagai glikoprotein. Nah, tapi kalau karbohidratnya ini nempel ke lipid, ini namanya glikolipid ya. Jadi ini glikolipid, ini glikoprotein. Berarti yang ditanyai di soal yang ini glikolipid gitu ya. Nah, kita balik lagi ke soalnya nih. Glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, baik sisi intraseluler dan ekstraseluler. Oke, di sini mana sisi intraseluler dan mana sisi ekstraselulernya? Nah, ini bagian yang ada keluar sel nih, ekstraseluler. Nah, yang ini yang ada ke dalam sel intraseluler. Jadi, kalau dibilang glikolipid bisa ditemukan di kedua sisi, benar atau salah? Salah ya, bisa dilihat dari struktur yang udah aku gambarin ini, kira-kira ilustrasinya, baik glikolipid maupun glikoprotein itu adalah bagian yang coba bisa ditemukan di sisi membran sel yang ada keluar atau ekstraseluler. Karena apa? Karena kaitannya juga sama fungsinya. Fungsi glikolipid sama glikoprotein tuh ibaratnya kayak antena gitu loh, kalau pada hewan. Antena tuh fungsinya buat apa? Buat berkomunikasi dengan sel yang lain sebagai tanda pengenal gitu ya, untuk merespons sinyal dari luar juga. Jadi, untuk berkomunikasi dengan sel untuk mengenali sel yang lain, maka kan harusnya dia ada di luar gitu ya. Misal ini ada sel, ini juga sel. Nah, sel ini sama sel ini untuk berkomunikasi dia butuh saling antena sebagai tanda pengenalnya. Berarti kan antenanya harus ada di bagian luar sini gitu ya. Kalau mereka match, maka dia bisa saling berhubungan sebagai tanda pengenal. Kalau nggak match, kalau nggak cocok, maka mereka nggak bisa berkomunikasi lebih lanjut. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi meskipun kalian nggak tahu nih struktur bentuknya kayak gini, tapi kalian tahu nih fungsi dari glikolipid itu sendiri,
Maka kalian bisa ngejawab, karena tadi glikolipid itu kan fungsinya untuk komunikasi antar sel sebagai tanda pengenal. Jadi dia seharusnya ada di bagian yang ngadep ke luar sel. Kalau di bagian dalam ngapain gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Sehingga untuk yang mana? Yang B ini juga salah. Ya, yang B salah. Gimana dengan yang C? Kita lanjut ya, yang C. Komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Oke, sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Kita ke pernyataan yang pertama dulu nih. Dia bilangnya gini, komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Tadi yang mana sih yang protein? Yang ini ya. Ini protein, ini juga protein. Bisa kita lihat apakah proteinnya seragam di seluruh bagian. Misal di sini nih ada protein perifer namanya. Apakah di sini ada? Di sini kan nggak ada ya. Di sini baru ada protein. Di sini nggak ada. Di sini baru ada protein. Di sini nggak ada. Gitu. Jadi kalau dia bilangnya komposisi protein pada membran sel tidak seragam, di seluruh bagian membran plasma, ini benar. Sampai sini. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Dia bilangnya gini, sedangkan komposisi fosfolipid seragam di seluruh permukaan membran plasma. Kita lihat fosfolipid yang mana? Ini kan yang bulat sama ekor. Apakah dia seragam di semua bagian? Kita lihat fosfolipidnya di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini tuh 2, 3, 4. Tapi di sini nggak ada fosfolipid. Di sini juga nggak ada fosfolipid, protein aja. Terus di sini bisa dilihat beberapa tuh 2, 3. Apakah seragam? Enggak ya. Jadi kalau dia dibilangnya fosfolipid seragam komposisinya di semua permukaan membran plasma, nah yang ini yang salah. Sehingga yang C ini juga salah. Gitu. Nah lanjut nih yang D. Yang D dia bilangnya membran sel pada organisme termofilik, oke ada istilah termofilik, memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme sikrofilik. Oke, pertama ke sini dulu kali ya. Tadi kan udah aku jelasin kalau komponen dari membran sel itu ada lipidnya. Yang ekor-ekor ini adalah lipid. Lipid itu nama lain dari lemak. Nah, lemaknya itu ada dua jenis. Ada lemak jenuh, gitu ya. Terus ada lemak asam lemak ya. Ada asam lemak jenuh, bisa berupa asam lemak tak jenuh. Bedanya apa? Tentu banyak bedanya asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Tapi yang akan kita bahas kali ini mungkin sifat yang berkaitan sama soal tadi gitu ya. Asam lemak jenuh dia itu sifatnya lebih jenuh ya, lebih padat gitu. Nah, asam lemak tak jenuh itu dia lebih cair, sifatnya lebih cair. Nah, kalau kalian bingung asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh itu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin contohnya kalau yang asam lemak jenuh tuh kayak lemak-lemak jahat gitu loh. Kayak ini butter, kayak gaji, kayak minyak, itu asam lemak jenuh. Dimana kalau dia ditempatkan di suhu yang dingin, dia akan lebih padat gitu. Tapi kalau dia ditempatkan di suhu yang panas, dia akan mencair. Nah, kalau asam lemak tak jenuh, dia sifatnya lebih cair. Jadi kalau ditempatkan di tempat yang dingin, dia nggak bakal padat gitu. Itu bedanya asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuh ini sangat mempengaruhi fleksibilitas dari membran sel. Dan kalian harus tahu,
membran sel itu harus bersifat fleksibel atau fluiditas gitu ya. Dia punya fluiditas sehingga membantu pergerakan sel yang masuk dan keluar. Jadi dia nggak boleh terlalu padat dan nggak boleh terlalu cair. Jadi yang menjaga fluiditas dari membran sel salah satunya adalah komposisi dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh gitu ya. Balik lagi ke soal. Kita terus ini. Oke, membran sel pada organisme termofilik. Sekarang ada istilah termofilik. Kalian ingat-ingat nih, kalau di biologi ada istilah filik, filik itu artinya suka gitu ya. Misal hidrofilik, hidro kan air, berarti hidrofilik dia komponen yang suka air gitu ya. Kalau termofilik, termo itu suhu tinggi, termos, ingat ke termos. Termos kan biasanya nyimpen sesuatu yang panas gitu ya. Jadi termofilik itu adalah organisme yang hidupnya di suhu tinggi. Suhu tinggi itu gimana kayak Kak contohnya? Suhu tinggi tuh misal kayak kawah gitu. Kawah tuh kan benar-benar panas tuh. Nah, emang ada organisme yang bisa hidup di tempat yang sangat panas? Ada bakteri. Bakteri itu beberapa bakteri ya. Itu bisa hidup di tempat yang sangat ekstrim, nggak semua. Kalau bakteri normalnya kan kalau kita panasin mati, tapi beberapa bakteri itu bisa hidup di tempat yang sangat ekstrim. Nah, kalau dia hidupnya di tempat yang sangat tinggi, dia disebut bakteri termofilik namanya. Oke, sementara kalau siklofilik itu kebalikannya. Siklofilik itu organisme yang hidup di suhu yang rendah gitu. Nah, untuk yang D dia bilangnya gini, membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme siklofilik. Asam lemak tidak jenuh itu kan cair ya. Nah, perlu kalian tahu, habitat itu dan struktur tubuhnya itu biasanya saling menyesuaikan. Kenapa dia hidupnya di suatu tempat tertentu? Karena menyesuaikan dengan struktur tubuhnya. Kenapa struktur tubuhnya kayak gitu? Biasanya menyesuaikan dengan habitatnya. Jadi struktur habitat itu biasanya saling menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau dia bilangnya organisme termofilik memiliki asam lemak tidak jenuh lebih tinggi, asam lemak tak jenuh itu kan cair ya. Ngapain dia kalau cair dipanaskan tuh kan tetap cair gitu. Kayak ya ngapain gitu, gak ada bentuk adaptasinya. Tapi kalau misal dia asam lemak jenuhnya lebih tinggi, itu oke. Kenapa oke? Karena kan dia termofilik. Kalau termofilik dia kan asam lemak jenuh yang padat tuh kayak butter tadi. Tapi kalau dipanasin dia kan jadi cair. Jadi oke gitu meskipun dia ada di tempat yang suhu tinggi. Nah, kalau misalnya kita balik ke pernyataan yang ini bilang membran sel atau organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan organisme siklofilik, atau dengan kata lain yang siklofilik yang lebih banyak asam lemak jenuhnya. Dimana kalau asam lemak jenuh ditaruh di suhu dingin, dia bakal lebih padat. Udah padat, lebih padat. Kayak tadi, butter atau gaji kalau ditaruh di kulkas gitu, dia bakal ngegumpal gitu ya. Nah, itu nggak baik bagi membran selnya kalau kayak gitu. Karena kan membran sel tadi dia harus bersifat apa? Fleksibel. Jadi ini kurang tepat. Karena kalau termofilik tuh harusnya dia lebih banyak asam lemak jenuhnya. Karena kan dia padat ya, kalau kena panas dia bakal cair gitu. Nah, kalau organisme siklofilik harusnya lebih banyak asam lemak tak jenuhnya. Karena kalau asam lemak tak jenuh di suhu dingin dia gak bakal ngegumpal gitu. Hingga yang ini juga jawabannya salah. Gitu ya, yang B juga salah. Nah, oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Hapus-hapusin dulu nih.
Lanjut ya, soal nomor 2 ini udah clear. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ya, grafik ya. Nah, biasanya kalau soal grafik atau soal gambar gitu ya, itu biasanya soalnya menguji kemampuan kalian membaca grafik atau membaca skema gambar tersebut gitu. Jadi biasanya soal pengantarnya ini gak terlalu ini, bukan gak terlalu esensial gitu. Bukan berarti kalian gak perlu baca, tetap harus baca, tapi jangan kalian bikin pusing gitu. Karena pengantarnya itu ada dua kemungkinan. Pengantarnya bisa sama sekali gak perlu, jadi yang kalian perluin hanya ngeliat gambar atau grafik, atau kemungkinan kedua pengantarnya ini akan ngebantu, ada clue-clue yang ngebantu kalian untuk menjawab soalnya gitu. Jadi meskipun nggak terlalu esensial, misal ada istilah apalah yang bikin kalian bingung, uh, ini tetap kalian baca, karena ada kemungkinan ada di situ ada clue-clue yang ngebantu kalian ngejawab atau menganalisis gambar atau grafik yang diberikan. Tapi kalau misal ada istilah-istilah yang membuat kalian bingung, jangan terkecoh ke hal itu, karena hal itu biasanya sebagai pengecoh aja biar kalian bingung, karena esensinya adalah bagaimana kalian menganalisis grafik atau gambar yang diberikan kayak gitu. Oke, kita coba soal nomor 2 ya. Oke, WHO 2012 ini maksudnya apa? Ini nama orang. Jadi maksudnya adalah WHO pada tahun 2018 dia mempelajari diferensiasi sel punca atau stem cells menjadi sel hati atau hepatocyte. Hepar itu kan hati, cyte itu sel. Jadi hepatocyte itu adalah sel hati. Nah, kemudian stem selnya diisolasi dari mencit. Kemudian WHO menginduksi diferensiasi sel dengan dua metode yang berbeda. Ada metode B dan ada metode C. Ia menganalisis ekspresi beberapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. WHO juga menggunakan sampel hepatosit A sebagai acuan. Berikut hasil yang diperoleh. Jadi, intinya adalah si WHO ini pengen tahu atau ingin mempelajari diferensiasi stem cell menjadi sel hati. Stem cell itu adalah induk sel yang belum berubah menjadi sel-sel khusus. Jadi dia induknya. Kalau dia berdiferensiasi, dia kemudian bisa berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Sel-sel hati, sel saraf, sel otot, dan lain-lainnya. Nah, induknya itu namanya stem cell. Nah, di sini dia pengen ngeliat diferensiasi stem cell menjadi sel hati atau hepatocyte. Nah, kontrolnya itu A. Kontrol itu adalah perlakuan yang sebagai acuan gitu ya, yang nggak diberi perlakuan, itu namanya yang A, yang sebagai acuan. Nah, kemudian dia juga menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode B dan metode C. Itu perlakuannya. Yang dilihat adalah ekspresi gennya, di mana di sini ada gen KRT19, TBX3, SOX9, HNF4A. Nah, kalian nggak usah terkecoh dengan istilah-istilah ini, KRT19, TBX3, SOX9, HNF4. Ini kalian nggak usah bingung itu apa gitu, karena esensinya adalah kalian cuma dibutuhkan untuk ini menganalisis grafik ini gitu. Oke, lanjut ya. Tanda bintang menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik, sedangkan NA menandakan tidak berbeda secara statistik. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, ini kan misal ada bintang-bintang nih ya. Kalau ada bintang-bintang ini menunjukkan bahwa data ini secara statistika gitu nggak beda gitu loh, nggak berbeda jauh. Tapi kalau misal
Oh sorry, kalau ada bintang itu menunjukkan dia berbeda jauh secara signifikan. Tapi kalau ada NA ini maksudnya secara statistik ini sama aja gitu, gak ada pengaruh yang signifikan antara yang kontrol dan perlakuan B ini gak ada ini tadi pengaruh signifikan kalau NA. Kalau bintang itu artinya ada pengaruh yang signifikan. Oke, lanjut ya, kita lihat pernyataannya. Dari pernyataan yang A dulu nih, analisis ekspresi gen pada percobaan. Analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Oke, apakah pernyataan ini benar? Ternyata pernyataan yang A ini salah. Kenapa salah? Tadi kan dia pengen lihat ekspresi gennya ini ya, gen KRT19, TBX3, HNF4A, dan XOX9. Tapi ekspresi gen yang dilihat itu bukan DNA-nya. Kenapa? Karena di sini yang ingin dia lihat adalah diferensiasi selnya. Perubahan stem cell menjadi sel hati. Kalau yang dilihat adalah tingkat sel, maka nggak mungkin yang diambil DNA nukleusnya. Kenapa? Karena kalau dilihat DNA nukleusnya, maka DNA-nya harus diambil dari nukleus dan membuat sel tersebut mati. Sementara ini kita pengen lihat bentuk selnya gitu ya. Jadi ini nggak mungkin isolasi DNA-nya. Maka ini kemungkinan besar ekspresi gen yang dilihat adalah ekspresi proteinnya gitu. Jadi itu kata kuncinya. Karena yang dilihat adalah diferensiasi sel, maka kan perubahan stem cell menjadi sel hati. Berarti yang dilihat selnya gitu. Kalau dia ekspresi gennya harus ngambil DNA-nya diambil dari inti sel, maka selnya kan mati, gak bisa dilihat diferensiasinya gitu. Jadi yang A salah. Oke, untuk yang B, gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. TBX3 ya, katanya penanda hepatosit. Apakah benar? Tadi kan hepatosit yang mana? Yang ini kan hepatosit ini. Yang A. Kita lihat nih, yang A, apakah dia terekspresi? Bisa dilihat kan enggak ya? Dia dikit nih jumlahnya yang terekspresi. Berarti bisa dibilang kalau TBX3 ini bukan gen penanda dari sel hati atau hepatosit karena bisa dilihat ekspresi gennya itu sangat amat rendah. Jadi yang B ini juga salah. Lanjut yang C. Proses diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Oke, kita lihat. Apakah semuanya meningkat? Oke, ini meningkat ya. Ini juga bisa meningkat. Nah, ini menurun nih. Ini turun lalu meningkat. Nah, tapi kan nggak semuanya meningkat ya. Jadi kalau dia bilang proses diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati, ini salah. Oke, lanjut. Metode B lebih baik dalam menginduksi diferensiasi stem sel menjadi hepatosit. Apakah iya? Cara lihatnya kita harus bandingkan dengan A, karena yang A kan sel hepatositnya gitu ya. Kalau dia sama dengan A, maka dia bagus. Oke, B emang lebih sedikit dari C, tapi kan yang mendekati kayak A itu yang B kan. Nah, ini nih, kayak yang ini kalau dilihat yang penanda sel hati kan ini kan ya, paling bagusnya HNF4A. Dan yang paling mendekati dengan A ini yang B nih. Dan C justru turun di sini. Jadi ini benar kalau dia bilang metode B itu lebih baik menginduksi diferensiasi sel menjadi hepatosit. Itu untuk soal nomor 2. Gitu ya. Jadi kalau ada grafik atau gambar itu yang dilatih kemampuan kalian menganalisis grafik atau gambar tersebut. Jadi jangan bingung-bingung. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya.
Ini gambar lagi. Besar dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pada sel eukariot dibutuhkan 3 tipe siklin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni GS siklin, S siklin, dan M siklin. Pada grafik di bawah, ketiga tipe siklin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Setiap tipe siklin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel A, B, C, dan D. Mulainya suatu fase distimulasi oleh aktifnya kompleks CDK dengan tipe siklin tertentu. Oke, ini ya gambarnya. Oke, tentukan apakah pernyataan benar atau salah. Sebelumnya, kakak ingatkan dulu, kalau siklus sel itu adalah siklus dalam sel yang berperan dalam pembelahan sel. Jadi sel-sel dalam tubuh kita itu kan bisa membelah gitu ya. Nah, prosesnya itu namanya adalah siklus sel. Tahap pembelahannya itu disebut sebagai fase M, fase membelah, mitotik gitu ya. Tapi sebelum membelah, dia ada fase persiapan yang disebut dengan interfase. Di mana fase persiapannya itu ada fase G1, ada fase S, ada fase G2, baru ada fase M, mitotik. Di mana di mitotik ini dia yang membelah. Nah, setelah mitotik dia balik lagi nih ke fase G1 gitu. Makanya disebut siklus G1, S, G2, M, G1. Nah, gitu. Nah, kemudian proses ini tuh setiap fase-fasenya tadi kan diatur oleh ini, distimulasi oleh CDK, Cyclin Dependent Kinase. Ini tuh kayak enzim gitu ya. Selain CDK sebenarnya ada satu lagi nih, APCC gitu. Nah, CDK ini bisa aktif oleh yang namanya cyclin ini. Cyclin, ada 3 cyclin. Dapat diaktifasi dengan cyclin tertentu. Ada 3, di mana disimbolkan XYZ. Sehingga di sini kan aktivasi CDK dengan X, aktivasi CDK dengan Y, aktivasi CDK dengan Z, aktivasi CDK dengan X. Nah, X, Y, Z-nya ini adalah cyclinnya tadi. G1S, S sama M gitu. Nah, sekarang fase-fasenya kan ada fase-fasenya tuh. Nah, di sini disimbolkan dengan fase A, B, C, D gitu. Nah, berarti untuk menjawab ini kita harus tahu dulu nih X, Y, Z itu cyclin apa, A, B, C, D ini itu fase yang mana gitu. Fase M itu mana, fase G1 mana, fase S itu yang mana. Nah, buat tahunya gimana? Buat tahu ini tipe cyclin apa, kita harus tahu nih, ini fase apa dulu gitu. Nah, gimana tahunya? Sementara kan ini XYZ gitu ya. Tahunya dari ini yang nggak ada XYZ-nya, aktivasi APCC. Nah, tadi kan aku sempat mention ya, kalau uh, yang berperan itu nggak hanya CDK, tapi ada APCC. Nah, kalau APCC itu hanya ditemukan dalam fase ini, fase mitotik atau fase pembelahan. Jadi yang yang C ini pasti fase M gitu. Berarti setelah fase M itu fase apa? Balik ke sini kan ya? Berarti yang ini fase G1. Yang ini setelah G1 apa? Fase S gitu. Terus yang B ini apa? Yang B itu kan sebelum M. Sebelum M itu apa? Berarti ini kan fase G2. Ya. Nah, yang ini sebelum G2. Ini ya. Berarti ini fase S. Oke. Udah ketemu nih. Sekarang gampang. Kita bisa nentuin yang mana cyclin. Apa gitu? G1 S cyclin, S cyclin, sama M cyclin. Oke. Yang X dulu deh. Yang X itu kan di sini ya. Dia ke S, dari S nih ke G2, terus ada nih naik, terus mulai turun di fase
M gitu. Nah iya, kalau yang Y dia tuh mulai ada di fase S tapi dikit gitu ya, rendah, mulai naik ke 2, terus ke fase M, terus rendah lagi gitu. Kalau yang Z dia ada dari awal tapi mulai naiknya di fase G1 dan S. Nah, dari sini kan bisa diketahui nih. Dari ini bisa diketahui kalau yang X ini fase apa? Fase S. Cyclin, sorry, bukan fase ya. Cyclin S. Kalau yang Y ini cyclin M. Kayak ini aja. Ini cyclin S. Oke, cyclin S. Karena ini banyaknya di fase S. Gitu. Kemudian kalau yang ini kan ini ya, mulai banyaknya di akhir G2 masuk ke M. Berarti yang Y ini dia cyclin M. Terus yang Z ini kan ada di ini ya, tingginya G1 sama S. Berarti ini cyclin G1S. Ini sebenarnya bisa dihafal, tapi kalau nggak dihafal, kalian bisa ingat ininya aja. Apa? Paham ngebaca gambarnya aja. Jadi ketemu. Jadi udah ketemu ya yang mana G1S, yang mana S, dan M cyclin. Sekarang kita bisa nih jawab pernyataannya apakah benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan yang A dulu nih. Huruf X pada grafik X itu mana? Ini ketutupan. Yang ini ya. Huruf X pada grafik merepresentasikan G1S cyclin yang bertanggung jawab dalam menstimulasi dimulainya fase S pada sel. Apakah benar X ini G1S cyclin? Salah ya, G1S cyclin kan ini ya, Z. Berarti yang A salah. Yang B, huruf B merepresentasikan fase G2. Apakah B G2? Benar ya, ini B G2. Berarti yang ini benar. Yang C, APC merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti atau mitosis. Benar ya, APCC itu berperan dalam fase mitosis M. Benar. Ini benar. Penggandaan sentrosom terjadi fase D. Fase D itu apa? D itu G1 ya? Salah. Kenapa? Karena penggandaan sentrosom itu terjadi di fase S. Jadi kalau G1 itu kan growth ya, itu biasanya duplikasi organel-organel sel yang lain, terus memperbesarnya ukuran, nutrisi, itu di G1. S itu proses duplikasi atau replikasi DNA dan sentrosom. Duplikasi itu penggandaan, jadi penggandaan DNA dan sentrosom itu di fase S. Nah, di G2 itu melanjutkan proses pertumbuhannya. Kalau sudah siap, baru masuk ke fase pembelahan, yaitu fase M. Sehingga kalau dia bilang penggandaan sentrosom terjadi pada fase D, itu salah. Karena D itu kan G1. Seharusnya terjadi pada fase A, yaitu fase S. Ini salah. Oke. Untuk video kali ini kayaknya cukup 3 soal dulu deh. Ini ya. Nah, kita udah bahas 3 soal ini. Harapannya kalian bisa paham. Kalau kalian masih ada yang bingung-bingung, bisa di komen di bawah. Nanti aku akan bantu jawab gitu ya. Nah, jangan lupa kalian like juga, share, dan komen videonya. Nah, kita bakal ketemu di video berikutnya untuk pembahasan soal berikutnya. Jadi jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video yang baru. Terus sampai jumpa di video berikutnya.